Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai pembahasan. Yang pertama yaitu konsep diskresi dan otoriter. Nah, diskresi ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Pengertian diskresi ini diatur pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tadi maksud saya. Jadi, diskresi adalah keputusan dan tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan yang konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Lalu, apa sih yang disebut stagnasi pemerintahan? Jadi, stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat dari kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contohnya adalah adanya keadaan bencana alam atau gejolak politik. Next. Selanjutnya, tujuan dari adanya diskresi ini sudah diatur pada pasal 22 ayat 2, yaitu yang pertama, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua, mengisi kekosongan hukum, yang ketiga, memberikan kepastian hukum, dan yang keempat, mengatasi stagnasi pemerintahan. Selanjutnya, syarat bagi pejabat pemerintah untuk melaksanakan diskresi pejabat pemerintahan telah diatur pada pasal 24, yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2, yang kedua, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yang ketiga, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, dan yang keempat, berdasarkan alasan-alasan yang objektif. Yang kelima, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan yang keenam, dilakukan dengan itikat baik. Secara normatif, disreksi dapat dilakukan pejabat pusat maupun daerah, tapi disreksi harus dilandasi kewenangan yang mempunyai batasan, yaitu batasan waktu, wilayah, dan kewenangan lain yang diberikan oleh ketentuan undang-undang. Secara yuridis, berlakunya disreksi tidak mengesampingkan asas legalitas atau hukum, karena perilaku pejabat dalam melaksanakan tugasnya dituntut harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep otoritas. Nah, otoritas menurut Robert Bierstedt dalam karangannya yaitu An Analysis of Social Power, otoritas adalah kekuasaan yang dilembagakan. Nah, di dalam otoritas ini terdapat 3 tipe otoritas menurut Max Weber. Yang pertama adalah otoritas tradisional. Nah, otoritas tradisional ini berlandaskan pada kepercayaan terhadap tradisi zaman dulu. Biasanya, seorang pemimpin itu dipilih karena adanya hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu. Nah, itu biasanya ditemukan di dalam masyarakat dengan sistem feodalisme. Contohnya itu yang ada di Indonesia itu adalah Kerajaan Keraton Yogyakarta. Terus yang kedua, tipe otoritas yaitu otoritas karismatik, yaitu didasarkan pada mutu luar biasa seorang pemimpin. Biasanya merujuk pada daya tarik atau yang disebut karismatik dari seseorang. Contohnya itu pemimpin demo yang memang sebenarnya dipilih itu secara tidak langsung gitu, karena ia mempunyai daya tarik atau karisma yang luar biasa gitu. Terus yang ketiga adalah otoritas legal rasional. Nah, biasanya dalam sistem otoritas ini, orang yang jadi pemimpin itu didasarkan pada karena dia memiliki posisi sosial yang menurut peraturan itu ia sah memiliki posisi otoritas tersebut. Contohnya adalah presiden, menteri, gubernur, dan pemimpin-pemimpin lainnya yang biasanya bekerja di dalam birokrasi. Next. Berikutnya ada definisi dan model compliance integrity continuum. Jadi yang pertama ini ada konseptual yang paling umum untuk menempatkan sistem integritas adalah kepatuhan integrasi atau nilai kontinum.
Nah, pasti kalau misalkan ini ada di PPT atau ada di makalah, pasti ada asumsi yang mendasarinya. Dan asumsi yang mendasarinya itu adalah keputusan dan integritas atau nilai diperlukan jika seseorang ingin memiliki sistem integritas yang sukses. Jadi kalau seseorang ingin memiliki sistem integritas yang sukses, maka dia harus memiliki kepatuhan yang baik. Contohnya seperti misalkan pejabat negara, ketika pejabat negara ingin memiliki integritas yang sukses, maka dia harus mematuhi setiap undang-undang atau hukum yang berlaku. Terus, kepatuhan itu memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk memastikan kejelasan standar yang berlaku dalam organisasi dengan mendefinisikan moral minimum. Yang kedua, ada pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan jalan raya dan jalan rendah terhadap etika. Tujuan jalan raya itu apa sih? Tujuan dari pendekatan jalan raya itu adalah mendukung pegawai negeri dalam menangani kebijaksanaan, dan ini adalah tentang mempromosikan dan tidak mencekik badan etis individu. Dan jalan raya dan jalan rendah ini memiliki arah yang berlawanan. Kalau misalkan jalan rendah ini dipandang sudah ketinggalan zaman, sedangkan kalau misalkan jalan raya dipandang lebih sesuai dengan model manajemen publik yang baru. Nah, terus untuk menentukan jalan tengah dan membawa sinergi antara dua jalur yang berlawanan, Gilman dan Lewis 2005 telah mengusulkan jalur ketiga, yaitu fusi. Terus yang ketiga, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk merangsang pemahaman dan penerapan nilai-nilai sehari-hari oleh karyawan dan peningkatan keterampilan pengambilan keputusan etis meskipun sesi pelatihan interaktif, lokakarya, dan kode nilai yang menginspirasi. Karena pada dasarnya pendekatan berbasis aturan atau kepatuhan untuk manajemen integritas itu sebagai penekan pentingnya kontrol eksternal untuk perilaku pegawai negeri. Pendekatan ini juga berdasarkan aspirasi, mengandalkan insentif, dan dorongan perilaku yang baik daripada mengawasi dan menghukum kesalahan dan perbuatan orang yang salah. Jadi ketika seorang pegawai negeri memiliki kesalahan, itu tuh lebih baik orang-orang yang ada di luarnya itu lebih mendorong perilaku yang baik daripada harus menghukum kesalahan dari pegawai negeri tersebut. Nah, menurut PSIMF, PSIMF itu siapa sih? Dia adalah salah satu organisasi yang memandu etika pelayanan publik di Afrika Selatan. Mereka bilang bahwa ciri-ciri yang kuat yang dipandang sebagai pendekatan manajemen etika itu adalah pendekatan ini tuh kuno terus ketinggalan zaman. Kenapa bisa disebut kuno dan ketinggalan zaman? Karena organisasi yang mempraktekkan pendekatan ini itu organisasi yang terlalu berpatok sama aturan dan undang-undang yang ada gitu. Jadi kayak misalkan mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah itu itu nggak ada di undang-undang ataupun nggak ada di hukum yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalau misalkan orang-orang yang ngikutin organisasi yang mengikuti pendekatan ini tuh biasanya mereka hanya mengikuti peraturan atau kepatuhan yang ada di undang-undang ataupun yang ada di aturan. Jadi yang ada di aturan atau yang ada di undang-undang tuh biasanya mereka nggak akan ngikutin gitu. Mungkin next. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang hambatan penerapan Compliance Integrity Continuum. Pada dasarnya, pendekatan integritas ini berfokus pada pengendalian internal pengendalian diri yang dilakukan oleh masing-masing pegawai negeri individu. Hal ini yang lebih menyukai aturan formal dan rinci dan terprosedur. Dan pada akhirnya tujuan pada situasi di mana individu tersebut memilih untuk mengikuti aturannya seperti hal etis yang harus dilakukan atau melanggar dengan komisi atau kelalaian atau tindakan yang tidak etis. Kontinum kepatuhan integritas adalah awal yang berguna untuk konseptualisasi pendekatan untuk manajemen etika, tetapi terjadi beberapa masalah pada bahannya. Dan menurut Mas Hock tahun 2004 ini menjelaskan pendekatan kepatuhan yang ditekankan pada aturan dan prosedur yang ketat
yang ketat tidak memberikan karyawan ruang untuk membuat pilihan etis. Dan hal ini memiliki akibatnya seperti pegawai negeri dalam sistem etika kepatuhan jarang memberikan yang terbaik karena hanya melakukan apa yang diharapkan dari dirinya. Seperti itu. Mungkin next. Ya, selanjutnya ada definisi dan model compliance integrity continuum. Jadi, teori grade group ini dikembangkan oleh antropologi bernama Mary Douglas pada 1978 dan sebelumnya ditetapkan pada ilmu politik oleh Thomson, Ellis, dan Wildayski pada 1990. Hal terpenting dari teori ini adalah gagasan tentang jenisnya yang dipahami dengan berbagai cara, sebagai bias budaya, pola interaksi, dan kosmologi. Hal tersebut menunjukkan bagaimana pemindahan dari hierarki atau negara birokrasi publik ke individualisme atau negara pembelian minimal berakhir dengan tanpa kepala egaliter model ayam dalam beberapa kasus dan dalam model kemacetan atau disebut fatalis. Dalam teori grid group ini, terdapat 4 model penerapan. Yang pertama, ada hierarkis. Dalam melakukan manajemen publik, dicirikan oleh penekanan yang kuat tentang aturan dan prosedur. Jadi di dalam hierarkis ini, pelaksanaan otoritasnya dibenarkan dengan alasan bahwa peran yang berbeda untuk orang yang berbeda memungkinkan orang untuk hidup bersama lebih harmonis daripada pengaturan alternatif. Yang kedua ada egaliter. Egaliter ini tidak berbeda jauh dari hierarki, tetapi menurut filsuf Hood menunjukkan bahwa ia memiliki sejarah penting dalam administrasi publik, di mana menekankan batasan grup dan bertujuan untuk kesetaraan dalam kelompok. Yang ketiga ada individualis, yaitu adalah asumsi perilaku individu pada akhirnya selalu dimotivasi oleh kepentingan sendiri. Ini tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun juga individualis ini selama organisasi yang diatur sedemikian rupa sehingga kepentingan bertepatan dengan kepentingan organisasi atau publik. Yang keempat ada fatalis. Fatalis ini agak tidak biasa dengan 3 model lainnya. Model ini biasanya tidak dikategorikan sebagai model manajemen publik, di mana kebijaksanaan publik sangat berkurang dengan banyak aturan dan batasan formal lainnya. Next. Selanjutnya, manfaat dari pelaksanaan teori grid group dalam pengelolaan etika. Di teori grid group ini, ada 2 keunggulan penting, baik dari segi akademisnya maupun sudut pandang praktisi atas kontinum kepatuhan integritas tradisional. Yang pertama, teori grid group ini tidak hanya mendorong kreativitas dalam pencarian untuk solusi alternatif, tetapi juga membantu untuk mengatasi determinisme yang melekat pada pandangan dikotomi tentang dunia. Jadi, ini membantu untuk menilai konsekuensi dari sebuah intervensi dengan cara yang lebih canggih daripada melakukan lensa dikotomi. Selanjutnya yang kedua, karena tipologinya dapat diterapkan semua aspek sosial kehidupan, teori grid group memberikan latar belakang yang jauh lebih kaya daripada tipologi yang hanya berfokus pada manajemen etika. Ini sangat membantu untuk menilai konsistensi instrumen manajemen etika dengan instrumen manajemen lainnya, yaitu budaya organisasi dan lingkungan. Baik instrumen manajemen etika dan elemen organisasi lainnya dapat membantu untuk mencegah kecenderungan, sehingga sulit dihindari ketika mempelajari etika organisasi. Untuk tipologi grid group, tidak hanya untuk mengembangkan manajemen etika, tetapi juga untuk membuat konsep semua faktor lain untuk membentuk pengambilan keputusan etis dan dengan demikian membantu menghindari penekanan yang tidak proporsional pada instrumen manajemen etika. Terima kasih.
Selanjutnya saya akan membahas pembahasan terakhir dari kelompok kami, yaitu hambatan dalam pelaksanaan grid group theory dalam manajemen etika, yaitu kebijakan hadiah sebagai dilema organisasi yang menghambat pelaksanaan grid group theory. Jadi, hadiah dan tunjangan yang diterima oleh pegawai negeri menjadi salah satu bidang sentral manajemen etika. Penerimaan hadiah oleh pegawai negeri akan merusak citra pegawai negeri yang independen dan netral. Namun, jika tidak diterima, bisa berarti menghina orang yang atau individu yang memberikan hadiah. Oleh karena itu, kebijakan hadiah masih menjadi dilema organisasi dalam pelaksanaan grid group theory dalam manajemen etika, yaitu apakah penerimaan hadiah ini hal yang baik-baik saja atau merupakan tindak pidana korupsi. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari subbab ini adalah upaya dari pemerintah seharusnya menerapkan integritas yang tinggi dalam menjalankan otoritas dan diskresi, sesuai dengan kebutuhan manajemen etika yang ada dan sebagai masyarakat seharusnya tetap dapat mengawasi berjalannya pemerintahan sebagaimana yang dicantumkan dalam etika yang berlaku guna menghindari terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibuka sesi 3 yaitu Q&A.